Salam Pro Dewa et Patria, bertemu kembali dengan saya, Dr. Leo Simanjuntak, SPOG. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan suatu topik yang menarik, ya, yaitu mengenai infeksi nifas atau yang kita sebut juga infeksi puerperalis atau infeksi postpartum. Per definisi, infeksi nifas ini kita sebut adalah infeksi luka jalan lahir pada pasca persalinan, tapi biasanya itu sering pada endometrium bekas insersi plasenta. Kita tahu bahwa ya jalan lahir itu mulai dari genitalia eksterna sampai ke genitalia interna itu bisa mengalami perlukaan ketika persalinan ya. Jadi kalau terjadi infeksi pada luka di sepanjang genitalia itu kita sebut sebagai infeksi nifas ya pada pasca persalinan. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah infeksi pada bekas insersi plasenta atau tempat plasenta menempel di uterus, di rahim, ya. Setelah dia lepas, di situ akan ada luka bekas daripada tempat menempel plasenta. Nah, disitulah yang paling sering terjadi infeksi dan kita sebut sebagai infeksi nifas. Ada juga ya istilah kita sebut demam nifas ya atau morbiditas puerperalis, yaitu demam yang timbul pada masa nifas oleh sebab apapun. Jadi pada masa nifas itu bisa timbul demam dan penyebabnya bermacam-macam. Demam yang timbul pada masa nifas itu kita sebut demam nifas ya, harus dibedakan ya. Demam nifas itu didefinisikan ya suhu tubuhnya meningkat sampai 38 derajat Celcius atau lebih yang terjadi pada 2 hari pertama ya. 2 hari pada 10 hari pertama pasca persalinan. Kecuali dalam 24 jam pertama. Jadi dalam 24 jam pertama pasca persalinan, kalau terjadi demam, itu tidak disebut demam nifas. Ya, jadi setelah 24 jam, muncul demam, ya, kita sebut sebagai demam nifas, ya, yang diukur dari mulut sekurang-kurangnya 4 kali sehari. Jadi ada pengukurannya menurut Joint Committee on Maternal Welfare, ya. Nah, kalau terjadi demam pada masa nifas, ya, tadi kita sebut bahwa demam nifas, demam pada masa nifas kecuali dalam 24 jam pertama oleh sebab apapun. Tapi ini harus diingat, kalau terjadi demam dalam masa nifas atau demam nifas, maka penyebab yang paling sering itu adalah infeksi. Infeksi nifas tentunya ya. Jadi harus kita ingat, kalau ada demam nifas, maka di dalam pikiran kita, penyebabnya ini kemungkinan besar ada infeksi pada saluran atau pada genitalia, ya, eksterna atau interna, ya, yang kita sebut sebagai infeksi nifas. Demam nifas atau morbiditas nifas merupakan indeks kejadian infeksi nifas, ya. Oke. Tetapi harus diingat bahwa kalau terjadi demam dalam masa nifas, ya, tadi kita sebut penyebab paling sering adalah infeksi nifas. Tetapi tidak melulu oleh infeksi nifas, bisa juga oleh sebab lain. Contohnya ada bendungan air susu, bisa demam ya. Atau infeksi-infeksi lain di ginjal misalnya. Infeksi saluran pernafasan ya. Atau infeksi malaria atau penyakit tifus atau yang lain-lain. Jadi kita ingat kalau ada demam nifas
Ingat, penyebab paling sering atau penyebab utama itu adalah infeksi nifas. Tetapi sebab lain juga mungkin, ya, seperti infeksi pada ginjal, infeksi saluran nafas, malaria, tifus, atau bendungan air susu. Apa yang menjadi faktor-faktor risiko terjadinya infeksi nifas? Ini jelas ya, faktor status sosioekonomi, memang ya kondisi anemia, ya status gizi yang rendah, ya ini menjadi faktor yang pendukung atau mempermudah terjadinya infeksi nifas, ya. Kemudian faktor proses persalinan sendiri, misalnya partus yang lama, ya, berhari-hari, ya. Kemudian partus kasep, ya, partus tak maju kita sebut, ya. Kemudian ketuban pecah dini, periksa dalam yang terlalu sering, dan lain-lain, ya. Ini merupakan faktor-faktor yang mempermudah terjadinya infeksi nifas. Yang ketiga adalah faktor tindakan persalinan, ya. Tetapi yang paling sering, ya, walaupun banyak faktor tindakan persalinan yang menjadi faktor risiko, tapi faktor risiko utama adalah seksio sesaria. Artinya dibandingkan dengan persalinan normal, ya, maka terjadinya infeksi nifas itu jauh lebih sering apabila dilakukan dengan pada seksio sesaria, ya. Nah, dari mana asalnya bakteri penyebab infeksi nifas itu? Ada dua. Ada dari luar, ya, dari luar tubuh sendiri, atau dari dalam tubuh sendiri. Dalam hal infeksi nifas, penyebab terbanyak infeksi nifas itu adalah kuman yang berasal dari endogen, ya, yang ada di dalam tubuh sendiri, terutama itu yang ada di dalam vagina, ya. Bakteri tersering adalah Streptococcus, Bacillus coli, dan Staphylococcus. Ya, kalau kita lihat pada tabel ini, ya, ada itu yang kita sebut bakteri aerob, ya, juga anaerob, dan lain-lain seperti Mycoplasma, Chlamydia, ya. Bagaimana cara terjadi infeksi nifas? Ya, yang pertama pada saat periksa dalam atau pada saat operasi. Kuman dari vagina terbawa ke dalam uterus, atau kuman yang terdapat pada sarung tangan atau alat-alat saat operasi yang tidak steril. Nah, hati-hati ya, ini menjadi perhatian kita, harus steril ya. Untuk periksa dalam memang kita tidak selalu pakai sarung tangan yang steril ya, yang penting bersih, karena memang di dalam vagina sendiri ada kuman atau ada bakteri ya yang kita sebut flora normal. Jadi ketika kita melakukan periksa dalam itu bisa terbawa masuk ke dalam uterus. Nah, demikian juga ketika kita melakukan operasi. Kalau operasi itu harus steril ya, jadi dijaga sterilitas supaya menghindari terjadinya infeksi nifas. Ada juga yang kita sebut droplet infection. Jadi kuman-kuman itu berasal dari ya orang lain atau penolong persalinan ya, atau yang melakukan operasi, misalnya dari hidung ya, tenggorokan ya. Oleh karena itu memang kita harus pakai masker ya. Dan penderita infeksi saluran nafas dilarang masuk ke kamar operasi ataupun ke kamar bersalin ya. Ini harus kita ingat ya. Kalau kita memang menderita infeksi saluran nafas ya, jangan menolong persalinan atau masuk ke kamar operasi. Yang ketiga adalah nosokomial, yaitu kuman-kuman patogen yang berasal dari penderita lain ya di rumah sakit. Jadi dari
dia sebelumnya tidak ada infeksi, tetapi ketika di rumah sakit dia akan mendapat infeksi ya dari penderita lain, maka itu kita sebut infeksi nosokomial. Kemudian yang keempat itu adalah pada akhir kehamilan itu terjadi ketika berhubungan suami istri ya pada akhir kehamilan itu akan memicu terjadinya ketuban pecah dini, dan ini juga menjadi faktor risiko. Cara terjadinya infeksi itu ketika berhubungan dan terjadi ketuban pecah dini, maka menjadi jalan masuk bakteri ke dalam uterus. Yang kelima adalah infeksi intrapartum. Ya, jadi pada saat persalinan sudah berlangsung, ya partus yang lama, kemudian ketuban pecah dini yang lama, ini menjadi salah satu cara terjadinya infeksi nifas. Oleh karena itu memang untuk pencegahan begini, ya pencegahannya kita selalu memberikan antibiotik profilaksis. Ya. Nah, kalau kita lihat begini, ini ya, bagan ini flora normal pada vagina dan serviks itu ya. Di situ ada flora normal. Kita melakukan periksa dalam ya dan tindakan-tindakan lain ya. Maka bakteri tadi yang dari vagina, cervicovagina itu akan mengalami inokulasi atau masuk ke uterus ya. Kalau kita melakukan operasi misalnya, maka kuman itu masuk ke tempat insisi di mana terjadi kondisi anaerob ya, maka dia akan menyebabkan infeksi pada uterus atau jaringan di sekitar uterus ya. Nah, bagaimana secara patologi infeksi nifas ini? Pertama, bisa dia hanya terbatas. Jadi ya terbatas pada luka, di mana luka terdapat dan terjadi infeksi hanya terbatas di tempat itu. Misalnya pada perineum, infeksinya hanya terbatas di sana, atau vagina atau serviks, atau pada endometrium. Yang kedua, infeksi itu bisa meluas ke jaringan sekitarnya, ya, tromboflebitis misalnya, parametritis, salpingitis, dan peritonitis. Ya. Bagaimana kita melakukan pencegahan? Yang pertama, selama kehamilan, kita bisa melakukan pencegahan terjadinya infeksi nifas itu dengan perbaikan status gizi. Jadi harus kita ingat ya, ketika kita melakukan ANC atau antenatal care, status gizi harus diperbaiki. Misalnya anemi harus diatasi. Karena ini salah satu faktor risiko terjadinya infeksi nifas. Kemudian kalau sudah menjelang persalinan ya di akhir kehamilan itu sebaiknya memang ya kita hindarkan melakukan hubungan badan lagi ya, tidak dianjurkan lagi karena bisa menyebabkan ketuban pecah dini, maka dengan jalan itu terjadi infeksi nifas. Ya. Yang kedua adalah selama persalinan. Jadi kalau kita melakukan pertolongan persalinan, ya harus kita lakukan tindakan pencegahan infeksi selama persalinan. Ya. Instrumen atau alat-alat yang kita pakai harus steril. Ya, apakah gunting, apakah klem, apakah pinset, alat-alat jahit, ya, dan sebagainya harus steril. Ya. Kemudian melakukan periksa dalam. Nah ini jangan sebentar-sebentar periksa dalam, harus atas indikasi. Jadi kalau kita memantau persalinan misalnya dengan partogram,
maka ada batasnya. Ya, kita melakukan periksa dalam itu setiap 4 jam. Ya, kalau ada indikasi, misalnya ketubannya pecah, boleh dilakukan untuk menilai apakah ada sesuatu yang lain, misalnya tali pusat menumbung dan sebagainya. Jadi periksa dalam tidak boleh sering-sering, kemudian hanya atas indikasi ya, dan pakai sarung tangan yang steril. Ya, kalaupun tidak steril yang bersih. Pantau persalinan dengan patograf untuk mencegah partus lama ya, seperti kita sebut tadi ya. Persalinan itu jangan berlama-lama, ikuti dengan patograf ya. Kemudian yang ketiga selama nifas. Jadi kita melakukan pencegahan itu selama nifas juga kita lakukan, itu perawatan luka ya. Jadi kalau ada luka, misalkan luka episiotomi, sudah dijahit dengan baik, maka dirawat dengan baik ya. Ingat karena lokasinya adalah di daerah yang sering basah ya. Kalau ke toilet, kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, tentu itu akan basah ya, luka perineum itu. Tetapi harus dirawat, benar-benar dirawat supaya tidak menimbulkan infeksi. Kemudian kalau ada ya persalinan atau merawat di ruang perawatan, maka pengunjung-pengunjung, nah harus dibatasin ini, jangan banyak-banyak berkunjung ya, untuk mencegah terjadinya infeksi nifas. Nah, bentuk-bentuk infeksi nifas itu seperti tadi kita sebut, maka sepanjang jalan lahir itu apakah genitalia interna dan eksterna itu mungkin bisa terjadi infeksi di genitalia eksterna dan interna. Jadi bentuknya seperti ini. Ada yang kita sebut infeksi perineum, infeksi pada vagina, cervix, parametrium ya, parametritis, endometrium, endometritis atau metritis. Pada tuba, salpingitis. Pada peritoneum di sekitar namanya uterus atau di sekitar genitalia interna kita sebut peritonitis. Tromboflebitis pada pembuluh-pembuluh darah ya di sekitarnya. Kemudian sepsis. Sepsis ini sudah meluas ya. Infeksinya sudah menjalar ke seluruh tubuh, sepsis puerperalis. Nah, infeksi pada perineum, vagina dan serviks itu ya, infeksi pada luka episiotomi ya dapat menyebabkan jahitan terbuka. Jadi kalau episiotomi kita jahit, nah kalau terjadi infeksi, jahitannya bisa terbuka. Tidak jadi ya. Gejalanya yang sering adalah nyeri memang di sana, nyeri ya. Kemudian bisa muncul bernanah disertai dengan demam. Ya. Infeksi pada serviks ya, pada serviks itu karena dekat ke ligamentum, ke eksterna, interna maaf, maka bisa langsung menyebar ke genitalia interna ya. Prinsip penanganan adalah kalau ada pus atau nanah itu harus dikeluarkan, didrainase ya, dibersihkan, dicuci. Jangan dibiarkan ya, dibersihkan, dicuci sebersih-bersihnya. Lalu biasanya kita kompres dan kita berikan antibiotik ya. Jahitan episiotomi, kalau tadi kita jahit, sekarang infeksi bernanah, kita buka lagi. Ya. Kita rawat lukanya ya, jadi tidak langsung dijahit itu. Kalau sudah bernanah, rawat luka, dibersihkan, dikompres ya sampai kering ya. Nah, penjahitan lukanya itu dilakukan kemudian setelah lukanya tenang, nanahnya tidak ada lagi ya, baru kita lakukan penjahitan. Nah, metritis ini infeksi pada uterus ya. Biasanya pada tempat implantasi daripada plasenta ya. Nah, faktor-faktor predisposisi terjadinya metritis ini infeksi pada uterus bekas implantasi daripada plasenta adalah kalau pada persalinan pervaginam ya lebih jarang timbul metritis dibandingkan dengan siklus sehari. Artinya
Metritis itu lebih sering terjadi kalau dilakukan tindakan persalinan dengan seksi sesarian, ya, dibandingkan dengan persalinan pervaginal. Kemudian ketuban pecah dini yang lama, ya, ini menjadi faktor predisposisi. Partus yang lama, tadi sudah kita sebut ya. Periksa dalam yang berulang-ulang, ya. Persalinan seksi sesaria. Seksi sesaria ini merupakan faktor predisposisi utama timbulnya metritis, ya. Oleh karena itu, ya, kalau ketika melakukan seksi sesaria, kita berikan antibiotika profilaksis. Ya, ingat, ini sekali lagi ingat bahwa seksi sesaria merupakan faktor predisposisi utama timbulnya metritis atau infeksi pada uterus, ya. Jadi patogenesisnya infeksi itu, ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa kuman atau bakteri itu terutama berasal dari endogen yang dari dalam tubuh sendiri, ya, dari vagina, ya. Maka infeksi uterus pada persalinan pervaginam terutama terjadi pada tempat implantasi plasenta, ya, sedangkan pada pasca seksi sesaria itu pada luka operasinya, ya. Kalau ingat, ya, sekali lagi, metritis pada persalinan normal itu pada implantasi plasentanya, ya, pada bekas implantasi, sedangkan pada persalinan seksi sesaria infeksinya sering pada luka bekas operasi, ya. Kalau terjadi metritis, gejala klinisnya demam, ya, itu merupakan gejala klinis yang utama, ya. Infeksi, ya, ada demam. Kemudian muncul itu biasanya pada hari ketiga, ya. Kemudian disertai nyeri abdomen, uterusnya membesar, nyeri dan lembek, lochia berbau. Jadi ada keluar cairan dari uterus itu, ya, melalui vagina dan berbau itu karena sudah infeksi, ya. Nah, bagaimana penanganannya? Kalau metritisnya masih ringan, ya, kita bisa rawat dengan antibiotik oral saja, pemberian oral, ya. Tetapi kalau dia sudah sedang atau berat, ini perlu dirawat inap karena memberikan antibiotikanya itu harus dengan melalui intravena, ya. Ya, jadi kita ingat, ya, bahwa ada yang kita sebut dengan infeksi nifas, ya, jangan tumpang tindih dengan demam nifas, ya. Kalau demam nifas itu demam pada masa nifas, ya, 38 derajat atau lebih kecuali dalam 24 jam pertama, ya. Nah, demam nifas itu paling sering penyebabnya adalah infeksi nifas, yaitu infeksi pada genitalia, luka pada genitalia eksterna atau interna pasca persalinan, ya. Jadi infeksi nifas adalah infeksi pada luka jalan lahir, ya, apakah genitalia interna eksterna pasca persalinan. Nah, apakah penyebab demam nifas itu semata-mata adalah infeksi nifas? Tidak. Ada sebab lain, ya. Tetapi yang paling sering, yang paling utama adalah infeksi nifas. Penyebab lain bisa saja misalnya bendungan payudara atau bendungan air susu. Bisa juga infeksi pada ginjal, infeksi pada paru, malaria, demam tifoid, ya, bisa menjadi penyebab demam nifas. Sekali lagi, yang paling sering adalah karena infeksi nifas, ya. Infeksi nifas pada uterus yang kita sebut metritis, ya, faktor risiko utamanya adalah seksi sesaria. Jadi dibandingkan pada persalinan normal, maka metritis itu
lebih sering disebabkan oleh karena tindakan seksual cesarean. Ya, demikianlah pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Terima kasih.